Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah MA Al-Hidayah Karangploso, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf MA Al-Hidayah Karangploso, yang kami hormati senior Polwan dan rekan-rekan Polwan Polres Malang, serta adik-adik siswa dan siswi MA Al-Hidayah Karangploso yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Polwan Goes to School dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-75. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintai dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara perkenankanlah membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga sambutan senior Polwan dilanjutkan penyampaian materi, keempat pembacaan deklarasi, pemberian piagam sekaligus cindramata, kelima foto bersama, dan terakhir pembaca doa dan penutup. Selamat pagi! Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik adik-adik sekalian, di sini kita akan belajar bersama tentang apa sih media sosial. Kita sebagai masyarakat, sebagai siswa harus pandai dan bijak dalam bermedia sosial. Ada yang tahu media sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, media sosial. Ada yang nggak punya medsos di sini? Medsos itu apa aja sih? Medsos itu apa aja? Iya, media sosial apa? IG, terus YouTube, Twitter, terus ya TikTok. Oke. Di sini. Jadi di sini bisa kita lihat media sosial itu ada berbagai macam. Yang pertama ada Instagram. Instagram pasti semua punya ya, nggak mungkin zaman sekarang gitu loh ya kan. Nah, yang kedua Twitter, ada TikTok. Nah ini yang lagi demam-demam TikTok, lagi joget-joget sendiri itu kan ya. Ya benar ya. Ada Google, ada Discord. Nah ini, ada Facebook, YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini nggak mungkin lah adik-adik ini nggak bermain dengan medsos, pasti juga walaupun satu pasti juga punya ya kan. Nah ini, karena dalam bermedsos ini ada aturannya dan adik-adik ini kan masih dalam batasan usia anak. Apa yang dimaksud batasan usia anak? Yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Di sini ada yang sudah 18 tahun? Belum ya? Nah, nanti kalau sudah 18 tahun ke atas itu baru bisa dinamakan sebagai anak dewasa gitu ya. Dan ini diatur dalam apa? Anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, latar belakang penggunaan media digital. Ini riset ya, ini riset populasi dunia melewati 8 miliar pada 15 November 2002 dan telah mencapai 8,01 miliar pada awal 2023. Ini maksudnya di seluruh wilayah, di seluruh dunia
masyarakatnya itu menggunakan media sosial untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekerja, untuk mengobrol ya di WA, di WhatsApp, di IG, ya ada DM, di TikTok juga bisa, terus Shopee dan lain sebagainya. Meskipun itu akun untuk berbelanja, tapi bisa untuk mengobrol ya, bisa untuk percakapan itu. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu semuanya itu pasti semuanya sudah melalui sosmed sekarang itu, karena zaman sekarang itu makin canggih, masuk di era digital. Lanjut. Nah, ini di sini adalah ada grafik pemakaian media sosial, pengguna internet di Indonesia. Di sini anak muda di Indonesia ini adalah menempati urutan yang paling banyak pengguna media sosial. Nah, di sini kenapa di sini anak muda di Indonesia banyak menggunakan media sosial? Karena ini juga tuntutan zaman, benar nggak? Di sini sekolah pun juga ada tuntutan harus aktif dalam internet, termasuk dalam bermedia sosial, gitu. Dan ini harus adik-adik harus benar-benar bisa bagaimana sih saya caranya bermedia sosial yang baik. Aturan-aturan apa saja yang boleh kita tuangkan dalam bermedia sosial, apa saja yang harus dilarang. Nah, itu harus dipahami betul. Oke. Kecepatan kayak. Nah, dah. Tindakan pidana yang ditangani dalam Undang-Undang ITE atau ITE. Nah, kalau kita sudah bermain internet, sosial media, kalau kita membuat suatu kesalahan atau kekerasan, tindakan kriminal, itu semuanya diatur di Undang-Undang ITE atau ITE. Nah, ini adalah tindakan kriminal yang berhubungan dengan sosial media dan internet. Contohnya virus malware, pencemaran nama baik, pencurian data, pornografi, prostitusi dan judi online, penyebaran berita hoax, illegal access, ujaran kebencian, penyadapan. Ya, ini yang untuk adik-adik yang paling banyak ada di sini nih. Nah, ini. Pornografi atau apa? Kalau tindakan kriminal yang melewati sosial media atau internet yang berhubungan dengan pornografi adalah penyebaran foto, video porno. Nah, ini yang tidak boleh karena apa? Di usia adik-adik ini adalah usia kepo-keponya. Usia yang lagi penasaran, tingkat penasaran tinggi itu di usianya adik-adik. Makanya itu kita harus berbijak menggunakan media sosial. Jangan buka YouTube untuk melihat video porno, untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh. Nah, itu yang tidak boleh. Buka webnya, mohon maaf, yang berbau porno seperti itu. Itu yang tidak boleh. Apakah untuk kalian kan masih ikut kategori anak ya, masuk anak remaja. Nah, kalau remaja, apakah bisa diproses secara hukum? Bisa. Terus untuk penjaranya ada di mana? Blitar, betul. Jadi khusus untuk anak, lapas anak itu ada di Blitar untuk di Jawa Timur ya. Jadi kita harus berbijak-bijak menggunakan internet dan sosial media. Kalau dulu ada mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu, jempolmu harimaumu. Karena sekarang masuk ke era digital, mengikuti zaman, semakin tahun itu semakin canggih itu ya. Nggak ada yang semakin tahun itu semakin mundur, nggak ada. Semakin tahun semakin maju, semakin canggih. Jadi adik-adik juga dituntut untuk canggih seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya Bu Isna, di sini dalam pemakaian sosial media itu yang paling rawan berhubungan dengan tindak pidana itu adalah ini, pencemaran nama baik.
biasanya kita lagi ini dongkol nih ya, lagi benci sama seseorang dan dituangkan ke media sosial. Nah itu harus dibatasi, jangan sampai. Kalaupun kita lagi kesel sama orang, lagi misalkan lagi ada masalah, jangan sampai sekali-sekali kalian mencurahkan isi hati kalian itu di status, jangan. Apalagi nanti kalau status itu menyebar kemana-mana. Dan juga yang tadi berhubungan dengan pornografi, sekarang kan lagi musim ya, kita bikin video, walaupun video itu kita konsumsi sendiri, misalkan dengan pakaian terbuka, kalau kita misalkan sebarkan tanpa sepengetahuan kan juga bisa nanti berhadapan dengan tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE ini. Jadi gitu ya adik-adik. Baik, selanjutnya. Ini, hoax. Yang lagi ini hits, hoax. Jangan sampai kita termakan hoax, berita yang belum pasti benar, belum tentu kebenarannya, sumbernya nggak jelas, kita percaya, apalagi sampai kita sebarluaskan. Itu. Contohnya, contoh untuk hoax ini, contohnya misalkan di depan sekolah sini ada kecelakaan, tapi bilangnya di pasar Karangploso, buatlah berita hoax, buat status di Instagram, WA atau apa, terus bilang ada dilaporkan ada kecelakaan truk, nah wes itu beruntun gitu. Pas kita datangi di TKP, kita tanyai orang sekitar, tidak ada itu. Kecelakaan tidak ada, kemarin juga ditanya, untuk kejadian kemarin apakah ada kecelakaan? Tidak ada. Nah ini termasuk berita hoax. Nah itu salah satunya gitu ya. Contohnya seperti itu berita hoax. Data isu hoax yang tersebar. Nah ini grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Berarti masih banyak orang-orang yang masih melakukan penyebaran berita hoax. Iya, masih banyak. Tujuannya apa? Supaya akunnya dia rame. Contohnya seperti itu. Contoh kayak kalau di Instagram ada itu akun Lambe Turah. Ya, biasanya ada Lambe Turah, netizen gitu. Nah, ini kita harus kembali lagi, kita harus berbijak ya. Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus bisa menyaring semua informasi itu mana yang baik dan mana yang buruk. Ditanya dulu kebenarannya bagaimana, kok bisa ada seperti ini dan lain sebagainya. Jadi jangan gampang percaya semua informasi yang ada di sosial media. Jadi harus di cross check dulu kebenarannya ya. Cross check dulu. Karena dengan hanya satu kali ketukan jari, berita yang tidak benar itu bisa sampai ke seluruh dunia. Gitu ya adik-adik. Ini ada upaya penanganan hoax. Di sini khususnya pemerintah itu sudah mencari solusi upaya penanganan hoax. Yang pertama di sini ada pasal 27 Undang-Undang ITE. Tentang apa? Tentang kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Nah ini dengan ancaman hukumannya bisa adik-adik lihat maksimal 6 tahun dengan denda 1 miliar. Itu ya. 1 miliar. Uang 1 juta aja udah banyak ya, apalagi 1 miliar, uang dari mana? Dan ini ada lagi selain itu, selain pasal 27 ada pasal 28. Ini yang mengatur tentang berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian. Nah ini ujaran kebencian itu termasuk apa? Termasuk kita mengolok orang, kita nggak suka sama orang, kita menjelekkan bisa orang, bisa instansi. Nah, fitnah ini, ya Bu ya? Fitnah, lebih ke fitnah. Nah itu ya. Dan di pasal 29 ini tentang pengancaman. Jadi pengancaman itu enggak hanya secara langsung, hei kamu nanti pulang sekolah, awas kamu ya. Itu bukan, sekarang enggak zamannya. Sekarang pengancaman itu bisa lewat media sosial. Gitu ya. Kamu misalkan lewat media sosial, kamu kalau nggak mau sama pacarku, aku, misalkan video kamu aku sebar, nah itu termasuk dalam tahap pengancaman. Ini ada pasal 30
meliputi akses ilegal, pencurian data elektro, dan peretas sistem data. Biasanya ini dilakukan oleh hacker. Nah, kalau adik-adik mungkin masih belum ya, belum di tahapan itu. Nah ini. Waspada kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, siapapun yang bisa menjadi korban maupun pelaku kekerasan di media sosial. Contohnya apa? Biasanya mohon maaf yang perempuan-perempuan foto cantik gitu ya, foto dibuat dimasukkan ke feed Instagram misalkan seperti itu. Nah, terus ada yang orang itu dia melihat kok cantik ini ya, kok cantik ya, dilihat-lihat, waduh cantik ini, dilihat-lihat, mau ini aku jadi pacarnya dia ini, mau tak buat pacar. Nah, fotonya dia, gambarnya dia diambil, terus diganti, cuman diambil fotonya, mukanya saja, wajahnya saja diambil, diedit, dimasukin ke foto perempuan yang seksi. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya. Kemudian sudah itu kan sekarang udah canggih-canggih ya, udah pinter-pinter ngedit, jadi mulus, jadi halus, jadi bagus gitu kayak bukan editan itu kan udah pinter-pinter zaman sekarang itu. Itu fotonya dimasukkan di DM lah. Aku punya fotomu nggak pakai baju, misalkan. Kalau kamu nggak mau jadi sama aku, kalau kamu nggak mau berhubungan sama aku, tak sebar foto ini. Nah, ini termasuk kekerasan di media sosial. Seperti itu salah satu contoh. Salah duanya ada yang gini, fotonya udah foto sama pacarnya misalkan. Terus nggak suka, di komenan dia ngomen kata-kata kasar. Nah, ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Nah, seperti itu. Ini sudah termasuk kekerasan di media sosial. Seperti itu. Atau misalkan video temennya lagi apa, di video diam-diam dimasukkan di media sosial biar viral. Nah, ini bahaya ya. Bahaya, iya. Gak bahaya tah. Nah ini. Ternyata dalam media sosial itu juga ada penipuan berkedok asmara. Jangan sampai ya. Sekarang saya pernah masih mendapati itu anak nggak pulang. Anak usia remaja sampai meninggalkan rumah karena kenal dengan seseorang yang belum jelas dari Facebook. Jadi dia kenalan sekedar chatting online. Terus dia menjalin asmara dalam dunia maya tadi itu, akhirnya dia sampai meninggalkan rumah. Nah itulah, itu dia juga bisa disebut sebagai korban, itu ya. Bisa sebagai korban. Nah ini modusnya yang seperti tadi dijelaskan, Bu Isna menggunakan identitas atau foto palsu, terus perkenalan. Nah dikenal terus saling sharing foto, saling sayang, saling cinta. Fotonya pakai artis Korea. Apalagi kalau ya, sampai video call yang ke arah seks, video call nggak pakai baju. Nah itu sangat bahaya sekali. Apalagi sampai di screenshot dan disebarluaskan, itu akan sangat yang dirugikan juga kita sendiri. Jadi buat adik-adik yang perempuan, jangan mudah seperti itu. Jangan mudah mau digoda kaum laki-laki ini. Betul. Ayolah, coba sih lihat-lihat agak ke bawah. Nah akhirnya itu ya, jangan sampai ya. Jangan percaya mulut-mulut buaya ini ya. Nah, ayo selanjutnya. Ini modusnya. Modus dan tipe-tipe KBGO sepanjang 2017 setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Nah ini pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming, pelecehan online, tadi sudah dijelaskan pelecehan online masuk ke pelecehan yang tadi foto diedit, itu masuk ke pelecehan juga ya. Terus atau mohon maaf, ini ada beberapa kejadian. Jadi si laki-lakinya ini, mohon maaf ya, kalian sudah ada ini kan
pelajaran reproduksi. Sudah ya, berarti kalau Bu Isna bicara tentang ya etek-etek katanya, etek-etek nggak masalah kan ya. Nah, ini ada ini yang laki-lakinya ini mohon maaf horny ya. Horny dia moto kelaminnya, alat kelaminnya itu difoto, dikirim ke cewek. Nah, ini dikirim ke cewek, terus yang cewek termasuk korban dan seperti itu ya. Yang cewek termasuk korban, masuk ke pelecehan online. Maksudnya apa? Ternyata dia kamu apa? Aku lagi horny ini, ayo kita berhubungan dan lain sebagainya. Nah, ini naudzubillah ya, jangan sampai ada adik seperti itu ya. Karena banyak itu kasus seperti itu, tiba-tiba di DM terus ngirimin foto jenis kelaminnya. Buat apa? Ya, buat apa? Peretasan atau hacking atau hacker. Nah, ini juga ada, ini sekarang lagi viral. Adik-adik tahu yang ini Gojek atau jasa paket, ngirim paket tapi dikirim di WA, tapi yang dikirim itu aplikasi. Sudah tahu? Nah, sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum. Nah, ini termasuk kejahatan ya adik-adik ya. Karena apa? Aplikasi itu, ketika kita ngeklik aplikasi itu, detik itu juga HP kalian ngehang, tidak bisa digunakan, tapi bisa diakses orang lain. Nah, Hacker ya. hacker, itu namanya hacker, atau phishing, atau apa tadi? Warmail atau apa tadi namanya? Nah, itu. Malware. Iya, malware. Nah, itu termasuk itu. Sekarang kejahatan itu adik-adik lebih bahaya, kejahatan secara online. Itu lebih bahaya karena apa? Kita ndak lihat siapa pelakunya, ndak tahu kita. Karena ya itu tadi, orang lain bisa mengakses data kita, bisa mengakses identitas kita, tapi kita ndak tahu siapa yang mengakses tersebut. Iya. Ini yang bahaya. Jadi kalau zaman dulu kan kejahatan itu mesti dilakukan secara Langsung, konvensional ya. Kalau saling bertemu. Nah, kalau sekarang nggak harus. Nah, sekarang. Jadi walaupun orangnya ada di Kalimantan, di Sumatera, itu tetap bisa melakukan kejahatan kepada yang di sini. Ya, sama. korbannya di Jawa, Itu. beliaunya ada di Sumatera. Korbannya di Papua, pelakunya ada di Jakarta. Itu sekarang sudah seperti itu kejahatan. Sudah bukan hal yang biasa tadi Iya, ya. Udah betul. hal biasa seperti itu. Terus ini belum Bu, balik lagi Bu, balik. Nah, rekrutmen secara online. Sekarang rekrutmen itu ada basis online-nya. Seperti rekrutmen polisi, tentara, kedokteran, atau apa itu pajak dan lain sebagainya. STIN, dan lain sebagainya. Persyaratan semuanya di website. Ya, sekarang semua informasi ada di website. Tidak ada sekarang informasi di koran. Sekarang ini sudah jarang, ya sudah jarang. Koran pun sekarang peredarannya sudah berkurang. Sekarang semuanya menunduk. Kita kaum menunduk karena apa? Lihat HP. Tawadu, ya. Tawadu. Alhamdulillah, yang tawadu, alhamdulillah. Kalau tawadu, kalau bukan, apa? Tidur. Ya. Gitu ya. Lanjut Bu. Nah, ini ada modus pelakunya nih. Yang pertama ada pelaku itu menggunakan fake account dengan identitas palsu. Sekarang kan banyak orang tidak dibatasi hanya punya Instagram satu, tidak. Setiap orang itu bisa lebih dari, tak terbatas ya, tergantung Ya. emailnya. Iya. Ya itu. Bisa. Jadi hati-hati dengan fake account. Yang kedua, pelaku melakukan profiling terhadap calon korban. Profiling ini bisa dilakukan dengan cara apa? Nah itu tadi, adik-adik mengunggah foto, mengunggah kegiatan, mengunggah apa yang sedang dilakukan di feed misalkan di story, dia akan mempelajari apa yang sedang adik-adik lakukan. Nah itu dipelajari sama mereka. Itu adalah sebagai bahan untuk mereka membidik adik-adik untuk
melakukan kejahatan. Itu. Yang selanjutnya pelaku melakukan komunikasi chat untuk bujuk rayu, grooming kepada korban. Ini bisa melalui iseng-iseng kok ada DM-nya kok sok kenal. Nah itu kalau memang adik-adik benar-benar tidak kenal, benar-benar memang asing dengan orang itu, dan untuk chattingnya memang tidak sewajarnya, itu lebih baik adik-adik hindari. Jangan sampai direspon, dan akhirnya nanti adik akan terbawa. Karena bisa saja itu dengan terbawa itu adik seperti kena hipnotis gitu ya. Jadi itu mereka pakai ilmu karena dia sok tahu karena sudah profiling tadi ya. Jadi menebak-nebak, kamu suka ini ya, oh kok kamu kok tahu. Jadi adik-adik itu secara tidak langsung hanyut gitu ya. Wah ini perhatian banget. Nah, padahal dia sudah mempelajari karakter adik-adik ini dari tadi itu. Nah, pelaku mengeksploitasi dan menyebarkan foto video porno kepada komunitas penyuka pornografi anak. Nah, atau pedofil ini ya, dan meminta sejumlah uang. Nah, nanti kalau misalkan sudah deket, adik-adik sudah, misalkan sudah ada chemistry, diminta, ayo coba dong foto misalkan kelihatan bagian atasnya, bagian atasnya dada aja. Nah itu kalau adik-adik udah hanyut, ini pasti lupa, udah akalnya ini udah nggak main. Udah wes pikirannya aku padamu, nah itu ya. Kalau sudah itu disebar, adik-adik ini bisa ke tahap kriminal selanjutnya. Apa? Dilakukan pemerasan. Jadi ya kalau kamu nggak mau videonya, fotonya tak sebar ya kamu harus bisa ini kirim uang, transfer misalkan 50 juta. Nah itu pasti akan ketakutan kan ya. Sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa, tahu videonya, fotonya akan disebar, pasti kan akan ketakutan. Nah ini yang sangat-sangat harus dihindari. Selanjutnya, modus perlindungan anak, siapa yang bertanggung jawab? Nah ini ada empat yang harus bertanggung jawab. Salah satunya orang tua. Ada anak itu sendiri, jadi kalian sendiri itu yang bertanggung jawab. Karena kalian yang melakukan, kalian juga yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalian kalau mau melakukan sesuatu harus dilihat ke depannya bagaimana. Oh apakah ini baik ke depannya, oh apakah ini buruk ke depannya. Harus dipikir dulu mateng-mateng, jangan buru-buru, karena aku suka, karena aku pingin, ya udahlah. Nah ini jangan ya, dilihat dulu ke depannya itu bagaimana ya. Apakah itu baik, apakah itu buruk, bermanfaat untuk orang lain atau merugikan untuk orang lain. Itu untuk anak sendiri atau kita sendiri ya. Masyarakat meliputi lingkungan. Jadi kalian harus pinter-pinter mencari teman ya. Pinter-pinter mencari teman. Kalau yang kalian ajak berteman anak yang kabur dari rumah, contoh misalkan ya mohon maaf anak pang, terus kalian ikut-ikutan, akhirnya mau nggak mau itu kalian bakalan terjerumus di situ. Jadi ikut lari dari rumah, kabur dari rumah, terus jadi anak pang, putus sekolah dan lain sebagainya ya. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai. Jadi kalian harus pinter-pinter mencari teman. Bergaul juga harus pinter-pinter mencari teman sepergaulan ya. Jadi jangan asal oh dia baik sama aku, oh ya udah tak temenin sekarang. Jangan gitu. Dilihat dulu. Waduh, kok dia ini ya mainnya setiap hari ke kafe ini. Kafe ini kan gini. Nah, itu bahaya. Jadi jangan. Terus kalau kalian enggak pinter-pinter cari teman, bisa-bisa kalian terjerumus di kenakalan remaja, yaitu apa? Narkoba, miras, ya. Tahu miras apa? Minuman keras. Es batu ya, itu ya.
Nah itu harus hati-hati, kalian tuh harus hati-hati membawa diri kalian ya, nggak perempuan nggak laki-laki sama saja ya. Terus negara, nah ini nanti negara apa yang ditanggung sama negara, dikasih fasilitas Komnas Perempuan, dikasih fasilitas undang-undang perempuan dan anak, dikasih fasilitas undang-undang anak, tentang anak, seperti itu ya. Jadi negara juga membantu, orang tua juga harus membantu, dari masyarakat atau lingkungan juga kalian harus pintar-pintar mencari teman, dari kalian sendiri. Ini ya, faktor yang paling penting adalah kalian sendiri. Jadi semua perkara yang ada di kalian itu semuanya di kalian. Bagaimana kalian memutuskan sesuatu, bagaimana kalian kedepannya itu, bagaimana kalian merencanakan sesuatu itu dari kalian sendiri, seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejahatan di media sosial itu? Yang pertama, sadari dirimu adalah aset bangsa. Nah, kalian-kalian ini adalah aset bangsa, penerus-penerus kita nanti. Siapa ya yang nanti cita-citanya menjadi orang pengangguran? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Jadi kalian ini adalah penerus bangsa, masa depan kalian ini sebentar lagi. Kalian sudah SMA, nanti ke arah selanjutnya harus sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Saya mau kemana, saya mau jadi apa, nah itu harus ditentukan. Ya, nanti kalau ada yang ngantor tak suruh ke depan, tak suruh mereview apa yang kita sudah Bu Dia sama Bu Isna sampaikan. Ya, tunggu nanti disiapkan ya reviewnya ya. Yang kedua, menjunjung tinggi etika. Perlu adik-adik sadari bahwa etika di atas segalanya. Ini harus ditanamkan dalam diri kalian bahwa etika adalah segalanya. Walaupun kalian jadi dokter, kalau tidak beretika juga tidak baik. Jadi polisi kalau nggak beretika juga tidak baik. Nah, tanamkan dalam diri kalian bahwa etika adalah di atas segalanya. Nah ini, bijak memanfaatkan teknologi dan media sosial di era transparansi global. Nah itu. Harus bijak milih mana yang harus di-share, mana yang harus dikonsumsi pribadi, itu harus bisa kalian pilah-pilah. Jangan sampai yang harusnya menjadi privasi malah kalian share ke media sosial. Itu enggak hanya 1 orang, 2 orang yang tahu, itu bisa di copy, paste, dan bisa diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia. Bahkan bisa berdampak merugikan diri kalian sendiri. Nah ini. Selanjutnya ada selektif sebelum memilih konten atau cek setiap informasi sebelum ikut menyebarkannya. Itu tadi. Kalau ada informasi, cek dulu kebenarannya, jangan terburu-buru di-share atau dikirim, disebarluaskan. Harus kalian benar-benar cek dulu kebenarannya. Yang selanjutnya, gunakan timer untuk batasi penggunaan medsos. Kira-kira adik, saya tanya, kira-kira waktu kalian menggunakan HP sama kalian berkomunikasi dengan teman kalian, kira-kira banyak yang mana? Jujur ya? Oh ngaji, berarti nanti kamu ngaji di sini ya? Ya. Itu, memang kita sadari memang benar seperti itu, bahwa konsumsi kita, waktu yang kita gunakan untuk media sosial itu memang lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan kawan, dengan keluarga, saudara, itu memang benar. Nah ini, jauhi narkoba dan aktif ikut mencegah kekerasan bersama, terutama kekerasan seksual. Nah ini adik-adik ini rawan, karena masih usianya masih labil, keinginannya masih besar, egonya masih besar, cara berpikirnya masih belum nyampe ke sana. Itu harus hati-hati. Dan kembangkan prestasi dan kreativitas. Nah, ini masa kalian belajar, raih prestasi setinggi-tingginya. Jangan berlomba-lomba dalam menjadi yang sok jagoan, jangan. Berlomba-lomba menjadi yang sok cantik, jangan. Tunjukkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang bisa membawa kebanggaan untuk diri kalian, untuk sekolah, dan untuk orang tua di rumah. Dan ini, yang terakhir,
laporkan kekerasan dan konten negatif serta lindungi korban. Kalau memang terjadi sesuatu yang misalkan kalian kenal dengan korbannya, segera kalian harus bisa melindungi teman-teman kalian, bisa melindungi kanan kiri kalian dari kekerasan dalam media sosial itu. Baik. Nah, sampai di penghujung materi. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Halo? Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun sudah siang kan tetap semangatnya pagi ya. Kita ulangi, selamat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Yang cewek-cewek kayaknya sudah lemes-lemes ini. Gak ada suaranya tadi. Kayaknya udah ngantuk ini yang perempuannya. Baik, sekarang langsung ke sesi berikutnya ya Bu Isna. Ada seksi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya. Siapkan. Silakan kalau misalkan ada yang tanya. Nggak harus sesuai materi ya, nggak harus sesuai materi. Misalkan Di luar materi juga boleh. Di luar materi tentang lalu lintas, bahaya narkoba, kenakalan remaja. Ya. Atau Bu pengen jadi polisi Bu, caranya gimana? Nah, boleh, itu bisa. silakan tanya. Ayo, silakan. Apa-apa. 3 pertanyaan dulu. Ayo, maju, Angkat tangan. Ayo. Ayo. Sip. Beri tepuk tangan. 2 lagi. Ayo yang perempuan 2 lagi, yang cewek. Ayo. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tunjuk. Ya, yuk daripada ditunjuk silakan maju. Iya yuk, silakan. Ayo, kamu. Aduh, senyumnya manis sekali ya, sini. Ayo. Satu lagi, yang cewek. Ayo, sana. Ayo. Ya, yang belakang sendiri pakai kacamata. Berdiri. Ayo sini, berdiri. Gak apa-apa, sini. Gak apa-apa. Ayo satu lagi. Mungkin dibantu. Ada yang tanya? Ayo. Gak boleh saling tunjuk. Yang cewek berani satu aja. lagi. Ayo kamu Mbak. Sini Cewek Mbak, satu gak apa-apa. lagi. Sini. Ayo, gak apa-apa. Ayo sini Dek. Nah ini langsung 5 penanya, silakan disiapkan pertanyaannya. Iya. Kita perkenalan dulu ya Bu ya. Iya, perkenalan langsung sebutkan pertanyaannya. Ya. Mulai dari sini. Yang sebelah. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval dari kelas 11 IPS. Saya akan memberi pertanyaan, kapan usut tuntas diselesaikan? Kapan usut tuntas diselesaikan? Oke, bagus. Sebentar di sini dulu. Ini tanya. Ayo, kalau nggak tanya kasih kata-kata buat Bu Polwan. Ya. Siapa namanya dulu? Siapa namanya? Sarip. Kelas berapa? 12. Kelas 12. Ada ceweknya di sini nggak? Boten. Ada ceweknya. Ya, cita-citanya jadi apa? Boten gadah. Loh. Boten nggak ada cita-cita. Boten semrap. Ya, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Lo belum. Karena nggak mau bertanya, kasih dong kata-kata buat Bu Polwan.
Ya, Kan ini dalam rangka hari ulang tahun Poluan, kasih coba. ya. Sarif kata-kata hari ini apa? HBD Poluan. Apa ini? Harapannya buat Poluan Republik Indonesia apa? Kenapa? Harapannya apa? Maksudnya berharap Poluan ke depan itu seperti apa? Harapannya sampean? Semakin maju mau. Maju ke sini, maju ke depan. Bukan kayak Yamaha, semakin di depan. Tetap di sini ya. Ini pertanyaan. Siapa namanya, Dek? Namanya siapa? Oh, perkenalkan nama saya Ahmad Jayadi. Saya dari kelas 10 IPA 1 mau bertanya. Mohon izin. Oh. Nggih takon. Apa mangko? Oh, mengapa pemerintah tidak bersikap tegas pada kasus pornografi yang terjadi di Indonesia pada anak usia 18 tahun? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira tadi yang bilang kamu nanya siapa? Tadi yang Ya, bilang kamu siapa? nanya siapa? Sini Le, sini, sini. Ayo maju sini. Ayo, Ayo. sekarang lanjut. Ayo maju. Siapa namanya? Ya, sini, sini. Sini, sini, sini. 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 Kamu mau nanya? Namanya siapa, Dek? Perkenalkan nama saya Gibran Mada Husen. Gimana Bu? Kamu nanya gitu. Cendercek lo ya. Bertanya Bu. Tanya. Kamu nanya. Iya, saya mau nanya, kira-kira sampean ini mau jadi apa? Sekarang belum jadi orang. Manusia. Ya, kata-katanya buat Poluan apa? Kata-kata, quotes buat Poluan. Semoga Pak doain dong, kan lagi ulang tahun. Bentar Bu. Ya Bu, ya Bu. Ya, ternyata dia hanya berani di belakang saja. Nggak apa-apa, sudah terbiasa begitu. Sekarang ke yang cantik sini ya. Perkenalkan, nama saya Ilminaza dari kelas 10 IPA 1. Saya mau tanya tentang narkoba. Jika seseorang membakar tumbuhan narkoba, apa dampak yang Jika seseorang membakar tumbuhan ganja itu, dampaknya apa yang didapatkan pada orang yang membakar itu? Kalau orang membakar ganja, apa dampak yang didapatkan dari orang tersebut? Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelas IPA 2. Saya mau tanya, 2 boleh? Mau 2 boleh. Pertanyaan pertama, syarat mau masuk Poluan. Syarat mau masuk Poluan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kita lihat konten-konten negatif, reaksi kita, pendapat kita harus gimana?
kalau kita melihat konten-konten negatif, reaksi apa yang harus kita berikan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Jadi ada berapa pertanyaan tadi? Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kapan usut tuntas diselesaikan? Jadi adik-adik, untuk usut tuntas ini sudah dalam proses hukum. Kita tidak perlu khawatir lagi, sudah ada pihak yang menanganinya. Mungkin nanti kita tunggu akan disampaikan di media sosial. Nah, kita tunggu saja, karena saya juga bukan ikut dalam timnya, kami semua bukan tim yang menangani, sudah ada timnya sendiri, itu ya. Nah, untuk yang kedua, mungkin bisa dibantu menjawab, mengapa pemerintah tidak bersikap tegas terhadap kasus pornografi? Nah, siapa tadi yang tanya? Ya, jadi gini adik-adik, sebenarnya pemerintah kita itu sudah memikirkan dampak-dampak apa terhadap pornografi. Dengan apa? Pemerintah sudah menerbitkan tentang undang-undang pornografi. Nah, itu sudah sebagai bentuk upaya pemerintah ya, Dek. Ya. Pemerintah itu sudah sangat bersikap tegas terhadap kasus pornografi. Dengan apa? Dengan adanya undang-undang pornografi di Indonesia, itu adalah upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus pornografi yang marak terjadi di Indonesia. Nah, gitu. Jadi pemerintah itu bukan hak abai. Dan termasuk dalam konten-konten media sosial, itu sudah ada konten anak-anak ada, konten dewasa ada. Jadi tergantung kalian sendiri. Mau pilih yang mana? Nah, karena sekarang kedewasaan kalian diuji. Mau pilih yang mana? Mau pilih konten yang berbau pornografi atau enggak? Nah itu, iman kalian diuji di situ. Itu ya. Nah, selanjutnya, jika seseorang membakar narkoba atau ganja, apa dampaknya? Nah, ini maksudnya gimana? Dikonsumsi pribadi atau gimana? Ini yang dibakar? Oh, yang dibakar tumbuhannya, orang yang membakar itu bagaimana gitu ya. Jadi gini adik-adik, seperti contoh di Aceh. Di Aceh tumbuhan ganja itu dibuat sayur. Iya, dibuat sayur, makanya di Aceh itu tumbuhan ganja masih ada. Tapi ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut sehingga dia punya lahan, dia menanami atau menumbuhi ganja tersebut. Dan setelah ada laporan atau ada patroli, petugas mengetahui tanaman atau tumbuhan ganja tersebut dibakar. Nah, gitu maksudnya. Oh ya. Nah, terus apa dampak yang yang membakar itu gimana gitu ya? Apa enggak ngefly kayak gitu ya? Oh ya. Ya, adik-adik, yang dibakar adalah tumbuhan belum jadi. Ya, yang dikonsumsi para pengguna narkoba adalah ganja yang kering, ganja yang sudah diolah ya, ganja yang kering itu nanti dibubuk terus dimasukkan ke rokok. Nah, itu yang digunakan. Tapi ketika ganja itu masih jadi tumbuhan, itu tidak membuat ngefly ya. Jadi yang membakar ya sudah dibakar, sudah nggak apa-apa. Itu paling cuman asapnya kan nanti asapnya jadi kayak kalau terlalu dekat kita, meskipun kita membakar sampah, kalau deket-deket nyium asapnya juga nanti kan ya seperti itu. Jadi nggak masalah gitu ya. Nggak ada dampak ya, cuman sama kayak kita membakar sampah seperti itu. Nah, sudah terjawab ya. Oh ya, terus
Pertanyaan selanjutnya dari adik siapa tadi? Habibah? Habibah. Oh, Habibah. Ini untuk pertanyaannya adalah syarat masuk Polwan. Di sini siapa yang mau mendaftar menjadi Polwan, adik-adik? Iya. Ya kalau laki-laki bukan Yang jadi laki-laki. polwan. Jadi Masa mau polisi pakai rok? laki-laki, Iya, polki. laki-laki. Kalau polwan polisi wanita. Iya. Untuk persyaratannya yang pertama tinggi badan. Biasanya untuk Polwan kita minimal 160 cm. Tanpa sepatu, jadi nanti ukurnya itu dilepas sepatunya, badannya tegak, nanti diukur dengan alat ukur yang dari Polres biasanya minimal 160 cm. Lalu selanjutnya adalah berat badan ideal. Biasanya itu sekitar 50, sebentar ya, istirahat sebentar, masih adzan. Oke, sudah selesai adzannya, saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Oh ya, berat badan. Kalau untuk berat badan, wanita biasanya antara 54 sampai 56. Kalau untuk laki-laki, tinggi badan minimal 163. Ya, untuk berat badannya minimal 60 kg. Lalu selanjutnya biasanya administrasi itu dari sekolah, nilai rapor, nilai ujian. Kalau sekarang enggak ada ujian ya? Ada ujiannya Ujian komputer. sekolah. Ujian, iya luar biasa. Terus biasanya dari nanti kita akan membuka web, dari kepolisian biasanya menyediakan web, di sana bisa di-download persyaratannya. Terus nanti ada kontrak kerjanya juga. Setelah itu tahapan tesnya. Jadi nanti setelah administrasi selesai,
dinyatakan lulus, kita akan memasuki tes selanjutnya, yaitu tes psikologi. Ya, melanjutkan ke tes psikologi. Jadi nanti belajar dulu, adik-adik bisa belajar, mencari-cari bukunya untuk belajar psikologi. Selanjutnya tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan ini biasanya yang akan diperiksa itu mata, kesehatan mata. Biasanya untuk minus ada maksimalnya setengah. Jadi untuk yang berkacamata masih bisa, tapi ada batasannya yaitu minus setengah. Lalu untuk gigi harus rata, tidak boleh ada yang bolong. Giginya kalau untuk bolong atau berlubang bisa ditambal, ya bisa ditambal dulu. Selanjutnya pemeriksaan telinga, terus ambeien. Jadi ya nanti akan ada pemeriksaan ambeien. Lalu untuk perempuan biasanya ada pemeriksaan virginity atau keperawanan. Ya. Jadi ya sudah bisa dipastikan kalau misalkan lulus menjadi polwan berarti dia masih virgin atau masih perawan gitu ya. Ya, selanjutnya ada tes akademik. Ya, setelah tes kesehatan nanti kita masuki tes akademik seperti ujian pada umumnya bahasa Indonesia, IPA plus pengetahuan umum, bahasa Inggris. Lalu setelah lulus itu selanjutnya tes kesehatan 2, biasanya meliputi organ dalam seperti ronsen, toraks atau dada, terus antropometri itu tubuh. Jadi kita untuk ketegapan, terus kaki tidak boleh O atau X. Terus apalagi tes kesehatan jiwa. Jadi untuk yang mungkin merasa terganggu kejiwaannya, nanti bisa dites di situ ya. Soalnya sekitar ada 500 soal dalam waktu 2 jam. Setelah itu apa lagi ya? Renang, tes berenang. Jadi setelah tes kesehatan 2 kita ada tes berenang. Siapa di sini yang sudah bisa berenang? Oh ya, les ya, kalau nggak bisa berenang les. Soalnya nanti tesnya itu, kemarin saya tes itu kedalaman kolamnya 3 meter. Untuk ya panjangnya sekitar 2 meteran. Setelah itu, setelah lulus itu juga nanti kita pengumuman. Jadi pengumuman tes terakhir. Setelah dinyatakan lulus baru nanti kita masuk ke pendidikan. Jadi pendidikan dulu, dididik menjadi polisi yang baik. Setelah itu kurang lebih 7 bulan, nah baru kita lulus ditempatkan ke wilayah seperti sekarang ini. Ya, itu untuk syarat-syarat masuk menjadi kepolisi. Masuk di kepolisian, sama laki-laki dan perempuan. Akademi militer juga sama seperti itu ya, adik-adik ya. Nah, sudah menjawab ya? Sudah terjawab lagi? Ya? Sudah terjawab. Pertanyaan terakhir, kalau kita melihat konten-konten negatif, apa yang harus kita lakukan? Nah ini. Biasanya yang adik-adik lakukan apa? Kalau misalkan melihat di skip, ya bagus. Di skip, ya bisa. Ya, atau kalau nggak gitu, di screenshot dilaporkan nanti boleh. Dilaporkan. Nah ini dari kami menyediakan fasilitas untuk misalkan adik-adik mengetahui ada akun-akun yang tidak senonoh atau yang negatif, ya, silakan di screenshot atau di copy link, ya, copy link atau salin tautan. Nah setelah kalian sudah mengopi linknya, kemudian masuk ke website patrolicyber.id. Nah, masuk ke alamat tersebut, nanti akan muncul halaman seperti ini, ya. Kalian tinggal masukkan laporkan di sini ya. Laporkan, masukkan link yang kalian copy tadi. Nah, itu kalian sudah membantu kami untuk memberantas konten-konten yang negatif. Itu salah satu fasilitas yang negara berikan. Ini lagi ya, laporkan konten negatif yang berada di dunia maya.
berita hoax dan lain sebagainya sampai penipuan bisa kalian laporkan dengan cara screenshot ya, screenshot atau di capture ya. Nah, itu nanti dilaporkan melalui web aduankonten.id atau ada lewat email aduankonten atau lewat Twitter @aduankonten dan bisa melalui WA gitu ya adik-adik ya. Kalau kalian tahu atau tiba-tiba kok pas searching di Reels kok ada ini konten negatif, silakan langsung di copy linknya atau langsung di capture atau di screenshot langsung dikirim ke alamat tersebut ya. Oke, sudah terjawab? Ya, iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya oh ya, selanjutnya ya. Pembagian hadiah. Silakan berbaris dulu di sini. Ya. Ada sedikit cindera mata dari ibu-ibu Polwan. Ya, gak apa-apa. Iya. Gak usah jauh-jauh kan siapa tahu jodoh ya, tidak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Teman-teman. Ya, untuk yang bertanya di sebelah kiri. Enggak, yang itu enggak, ya. Ya. Dari kanan dulu ya? Ya, dari sini. Yang bertanya, ya. Habibah, ya. Tepuk tangannya mana? Ya, selanjutnya adik siapa ini? Ya. Tepuk tangan semuanya. Satu, dua. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Cheese. Ya, ini untuk yang sudah memberikan ucapan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ya, satu lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih ucapan HBD-nya ya. Ya, oke. Tepuk Ya, tangan silakan. semuanya. Bisa kembali ke tempat lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayo, apa ada yang mau bertanya lagi? Masih ada sedikit waktu. Ya, adik-adik habis ini kita deklarasi bersama. Nanti kami akan, nah ini deklarasinya nanti semuanya membaca, termasuk kita juga. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, udah kelihatan? Gak kelihatan yo, kebacut ya kalau gak kelihatan. Ya, di scroll ke atas Bu. Dibaca dari atas ya. Deklarasi bijak bersosial media. Kami, siswa MA Al-Hidayah. Ayo semuanya, ayo. Coba dibaca. Satu, kami. Tunggu, sama-sama dihitung ya. Dari atas ya. 1, 2, 3. Bijak bermedia sosial. Kami, siswa MA Al-Hidayah. 1. Kami, siswa MA Al-Hidayah, menolak dan tidak ikut menyebarkan berita hoaks, politisasi sara dan ujaran kebencian. 2. Kami siswa MA Al-Hidayah akan selalu cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. 3. Kami untuk mencegah kekerasan seksual. 4.
Kami siswa MA Al-Hidayah akan berani melaporkan segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah dan media online. Kami siswa MA Al-Hidayah tidak akan terlibat dalam penggunaan narkoba. 6. Kami siswa MA Al-Hidayah ikut bertanggung jawab menjaga nama baik sekolah dan orang tua dengan tidak terlibat dalam segala bentuk kekerasan.